Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hikam Bayu Gumelar. Dibuatnya video ini adalah untuk belajar Anda semua, untuk menambah wawasan Anda semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pola lantai. Memang di dalam tari pola lantai ini cukup penting untuk kegunaan koreografi tari. Ya, dalam video ini apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama adalah apa sih pola lantai itu, dan yang kedua apa tujuan adanya pola lantai dalam tarian. Yang ketiga, fungsinya apa sih kok tarian diberi pola lantai. Lalu yang terakhir adalah apa saja bentuk dari pola lantai, macam-macamnya. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian pola lantai. Pola lantai menurut buku seni budaya kelas 8 semester 2 yang disusun oleh Bapak Sri Murtono, Bu Mirna Indrianti, dan Tantri Firmansyah adalah pola denah yang dilakukan seorang penari dengan perpindahan pergerakan dan pergeseran posisi dalam ruang tari. Bila menurut para ahli, menurut Sudarsono, pola lantai adalah garis-garis lantai yang dilalui oleh seorang penari atau garis-garis lantai yang dibuat oleh formasi penari berpasangan maupun berkelompok. Yang kedua, pola lantai adalah pola merupakan sistem tata kerja, bentuk atau sebuah struktural, sedangkan lantai dalam KBBI adalah bagian bawah berupa alas ataupun sistem yang berada di atas alas atau dasar suatu ruang. Itu menurut KBBI. Yang ketiga, menurut Prof. Zazuli, pola lantai adalah garis-garis yang dilalui seorang penari atau garis-garis lantai yang dibuat oleh formasi penari secara kelompok ataupun berpasangan. Selanjutnya adalah tujuan. Apa sih adanya pola lantai dan apa tujuannya dimasukkan dalam tarian? Yang pertama, tujuan pola lantai dibentuk agar suatu penari dan penari lainnya tidak bertabrakan saat pementasan. Masa iya ada penari yang saat pentas bertabrakan? Nah, itu tujuan pola lantai digunakan untuk meminimalisir adanya tabrakan dari penari-penari, khususnya penari kelompok yang sangat banyak. Yang kedua, membedakan hasil karya tari berupa gerakan antara satu tarian, satu penari dengan penari lainnya, atau membedakan satu karya tari dengan karya tari lainnya. Misalkan ada yang membuat satu tarian yang mirip dengan tarian lainnya, katakanlah temanya mirip, gerakannya hampir mirip. Nah, adanya pola lantai itu dapat digunakan untuk membedakan tarian karya si A atau karya si B. Yang ketiga, pola lantai berguna memperindah suatu karya tari.
ini adalah tujuan yang cukup penting, karena dalam tarian bila tidak ada pola lantai, tarian itu akan monoton dan kurang indah memang. Yang keempat, dibuat agar penari dapat terlihat keseluruhan oleh penonton. Misalkan ada tarian yang tanpa pola lantai, nah yang belakang nggak kelihatan. Nah jadi pola lantai ini dibuat dengan tujuan seperti itu, agar penari terlihat semuanya. Yang terakhir, tujuannya pola lantai dibuat agar penari dapat menguasai panggung dengan baik. Kita ambil contoh, ada sebuah karya tari yang diisi oleh 8 penari, cukup banyak ya, 8 penari, dan pentas. Katakanlah panggungnya itu cukup luas, harusnya 8 penari itu mampu untuk menguasai panggung, tapi karena tidak ada pola lantai dan penari itu bergerombol jadi satu di tengah, makanya panggung itu tidak dapat terisi. Nah dengan tujuan pola lantai itu, 8 orang akan dibentuk pola lantai untuk menguasai panggung. Jadi 8 penari itu tidak bergerombol menjadi satu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah fungsinya. Ini fungsi dari adanya pola lantai. Yang pertama, sebagai cara untuk menata gerak pada penari, sebagai cara membuat penari kompak dan sinkron, sebagai cara untuk menciptakan struktur dalam pementasan karya tari, dan yang terakhir sebagai cara untuk memberi kesan menarik suatu tarian di atas panggung. Dan ini materi yang terakhir adalah apa saja sih pola lantai itu? Apa macam-macam pola lantai? Bagaimana bentuknya? Itu. Nah, sebelum saya gambarkan ada macam-macam pola lantai, kita ke pengertiannya dulu biar paham dulu. Nah, nanti kita ke bentuk-bentuknya. Yang pertama ada pola lantai garis lurus. Ada 3 nih pola lantai garis lurus. Yang pertama pola lantai vertikal, horizontal, dan diagonal. Yang vertikal dulu. Vertikal ini pola lantai yang terbentuk karena penari berada pada posisi segaris lurus, jadi membentuk garis lurus. Nanti kita gambarkan. Yang pola lantai horizontal, pola lantai yang membentuk barisan dengan posisi penari dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Pola lantai ini memiliki arti melambangkan ikatan antara satu penari dengan penari lainnya. Hampir sama seperti vertikal, tapi arahnya berbeda. Yang vertikal tadi dari depan ke belakang atau belakang ke depan. Yang horizontal dari samping kiri ke samping kanan atau sebaliknya. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Pola lantai dalam pola diagonal ini, garis-garis lurus menyudut ke kanan atas, ke kiri atas, atau dari kanan bawah ke kiri bawah. Jadi seperti menyilang panggung. Pola ini bermakna kedinamisan dan kekuatan. Lalu yang kedua ada pola lantai lengkung. Ayo, garis-garis lengkung apa saja? Kita contohkan huruf O, huruf U, atau huruf N kecil, atau angka 8 juga bisa. Pola lantai garis lengkung, pola lantai yang berhubungan dan memberi kesan magis keagamaan atau ritual, dan juga memberi kesan menenangkan. Karena pada saat membentuk pola lantai lengkung,
Tubuh penari terlihat lentur dan indah yang memberi kesan lemah lembut dan menenangkan. Seperti itu macam-macam dari pola lantai. Nah, sekarang akan saya tayangkan dari bentuk-bentuk pola lantai. Yang pertama, saya menggunakan ini pen tablet untuk menggambar di digital. Ya, yang pertama ada pola lantai garis lurus. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, saya gambarkan dulu yang vertikal. Misalkan ini ada panggung. Nah, panggung ini berarti menghadap ke sana. Nah, pola vertikal ini bisa dari depan panggung atau dari belakang panggung. Misalkan ini saya buat yang dari depan panggung seperti ini misalkan. Ada penari 1, penari 2, penari 3, dan penari 4. Nah, ini bisa menghadap ke belakang atau juga bisa menghadap ke depan panggung, tergantung yang menata tari. Nah, ini tadi adalah pola lantai vertikal. Selanjutnya ada pola lantai horizontal. Kita buat panggungnya dulu. Bagaimana sih pola lantai horizontal? Sama seperti pola lantai vertikal, namun arahnya berbeda, tapi tetap segaris lurus. Nah, saya buatkan. Ini ada panggungnya sama ke atas. Yang horizontal, pola lantai seperti ini. Saya buat 4 menari. Atau bisa selang-seling horizontal seperti ini bisa. Jadi di sela-sela penari ini, yang belakang ini masih tetap terlihat dari sela-sela ini. Bisa juga seperti itu. Yang ini adalah tadi horizontal. Yang ketiga adalah pola lantai diagonal. Diagonal itu apa sih? Garis yang menyilang atau yang memotong panggung. Nah, bisa dibuat seperti ini, menyilang. Bisa juga dari sini menyilang, tergantung yang membuat yang menata tari. Ini adalah yang diagonal. A, B, C. Lalu yang pola lantai garis lengkung. Nah, ini pola lantai garis lengkung yang A. Ada huruf O di sini. Ayo. Tarian apa yang menggunakan pola lantai huruf lengkung O? Yang menggunakan lengkung huruf O. Saya jawab adalah tari kecak dari Bali. Ya, benar. Tari kecak dari Bali menggunakan huruf O untuk pola lantainya. Jadi dalam tari kecak, penari membantu huruf O. Terkadang di dalam tari kecak banyak huruf O di sini. Di belakang penari utama ada huruf ada penari lainnya di baris 1, 2, dan 3. Tari kecak dari Bali. Biasanya di tengah sini ada api unggun atau penari utamanya. Lalu pola lantai lengkung yang B adalah bentuk huruf U.
Biasanya ini untuk acara-acara magis, keagamaan, ritual. Penarinya di sini membentuk huruf O, U. Biasanya di dalam ritual-ritual keagamaan suku-suku terdalam, di sini ada sebuah sajen. Lalu yang C, pola lengkung yang C bisa angka 8 atau bisa huruf N kecil. Sama, ini penarian ditata di sini. Yang N kecil bisa N kecil ini sama seperti huruf yang U. Sama, hanya saja arah lengkungnya berbeda. Begitu yang saya sampaikan dari materi pola lantai pada video kali ini. Nah, saya mau beri tugas kepada kalian. Tugasnya sangat berhubungan dengan pola lantai. Saya yakin Anda bisa. Anda buatlah tugas membuat suatu pola lantai yang terdiri dari pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Digambar di kertas saja nggak apa-apa. Itu tugasnya. Dan untuk materi ini kesimpulannya adalah ada beberapa macam pola lantai, dan pola lantai itu memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting di dalam suatu tarian. Begitu yang dapat saya sampaikan. Semangat belajarnya, dan saya yakin kalian semua pasti bisa mengerjakan tugas yang baru ini, karena saya yakin Anda semua sudah paham. Begitu dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.